Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat gurunda kami Dr. Andes Sulaiman Gossalam sebagai pembina kami di Majelis P4D Makassar Al-Markas Al-Islami. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh yang kita barusan saja telah tunaikan bersama Allah terima sebagai ladang pahala kita buat akhirat kelak insyaallah. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, uswatun hasanah, contoh teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah. Kalau kita melihat awal tahun 2021 dimulai pada saat bulan Januari sampai masuk bulan Februari bulan ini, Masya Allah, Indonesia boleh dikata dirundung berbagai macam musibah. Mulai ketika kita mendengarkan seorang ulama besar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Syekh Ali Jaber, kemudian bertubi-tubilah musibah itu datang silih berganti. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kurang lebih 62 orang penumpang, pilot, kopilot, pramugari, penumpang dewasa, anak-anak maupun bayi, setelah dilakukan pencarian ternyata tidak ada yang selamat. Bahkan ketika kita lihat beritanya di televisi, ada puing-puing kulit manusia yang didapat itu bercampur dengan bagian-bagian dari kapal yang hancur. Tidak cukup dari situ, setelah itu kita dengarkan di Kalimantan Selatan kalau tidak salah itu banjir bandang, di Manado air laut itu meluap. Setelah itu tetangga kita di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene, dilanda dengan gempa dengan kekuatan 6,2. Bahkan salah satu keluarga saya di sana sekarang mengungsi ada di Pasar Kalimbu. Nah, itu sempat cerita sama saya, Pak Ustadz. Bayangkan itu rumah itu tingginya 2 meter itu dari tempat tidur. Waktu terjadi itu hanya berlangsung 30 detik, setengah menit. Pada saat terjadi guncangan, tante yang tidur, karena ini terjadinya kan jam 2:30, tidur di atas tempat tidurnya. Ketika terjadi goncangan tersebut, itu tante saya sampai dia dapat itu palpon. Jadi begitu dahsyatnya yang kita tidak tahu. Nah, sementara ini tante keluarga yang mengalami langsung itu trauma. Sampai dia bilang, yang saya sempat selamatkan, ini mami kau lihat sepupumu. Nah, itu saja saya bilang, itu motor apa semua alat-alat salon itu tidak ada lagi yang diselamatkan. Yang kita pikirkan itu adalah nyawa. Nah, bahkan sampai hari ini terakhir kalau saya tidak salah itu 2 hari yang lalu itu masih diguncang lagi dengan kekuatan 4,2. Nah, subhanallah. Nah, inilah beberapa bencana. Belum lagi kita lihat dari tadi 2 gunung ini, Semeru dengan Merapi. Masya Allah, pokoknya silih berganti.
Ya, jadi tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa ketika pada saat ilmu itu diangkat, itu pada saat ulamanya sudah satu persatu mangkat atau wafat dipanggil oleh Allah. Dan bukan hanya sekedar itu, ketika ulama-ulamanya itu dizolimi, na'udzubillah min zalik, maka berangsur-angsur itu akan datang dari tadi bencana silih berganti. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan musibah yang datang ke Indonesia ini silih berganti, mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan keras buat kita supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, ternyata jauh sebelumnya Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an. Salah satunya ketika Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Artinya kalau kita berdasarkan ayat ini, bencana musibah yang kita alami ini, itu Allah sudah desain sedemikian rupa. Dan ini kita tidak bisa nafikan bahwa semua terjadi ini atas izin Allah. Tapi selain daripada kehendak Allah, kadarnya Allah, kadarullah, Allah juga sampaikan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya bencana tersebut. Yang pertama adalah ulah manusia yang merusak alam. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala sampaikan telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau kita lihat tafsiran dari ayat ini, seolah-olah Allah ingin sampaikan, selain pada saat Allah sampaikan ini adalah kehendak saya, bencana musibah itu juga tidak lepas dari tangan-tangan kamu sendiri. Taruhlah kalau kita lihat ini Sriwijaya Air, ketika kita dengarkan KNKT itu menyampaikan bahwa ini pesawat sudah tua, hampir kurang lebih sudah 20 tahun beroperasi. Kita saja punya motor itu, kalau sudah masuk tahun ke-5, banyak itu orang sudah mengatakan mengeluh, sudah ganti onderdeelnya lah, ya sudah inilah, banyak keluhan. Apalagi ini pesawat yang sudah 20 tahun kurang lebih dipakai, dan ini tidak akan berkurang dari tadi itu, tenaganya pasti akan tidak bertambah, pasti dia akan berkurang. Nah, harusnya ini menjadi koreksi buat kita supaya kapal yang sudah tua demi keselamatan banyak orang ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Apalagi ini pernah memang sudah, menurut KNKT itu informasinya bahwa memang sudah pernah terjadi kecelakaan sebelumnya, tapi tidak separah ini, bila sampai menyebabkan nyawa yang menjadi taruhannya. Nah, ini baru-baru kita dengarkan di tetangga kita ini di Kandea itu terjadi lagi kebakaran. Ya, ini kan musibah juga, bagian dari musibah. Rata-rata biasa kalau kita mendengarkan, kalau ada terjadi bencana kebakaran, satu biasanya yang jadi penyebab listrik. Padahal kalau kita berkiblat, ini bisa jadi dari ulah kita. Taruhlah misalkan listrik yang kita jadikan alasan. Berapa banyak biasa di antara kita tidak memahami bagaimana cara menggunakan listrik yang baik. Taruh misalkan, kita lihat ada colokan di rumah kita, daya tampungnya itu biasanya maksimal 3. Ya, ibaratnya mungkin begini, kekuatan manusia itu untuk dia denge anaknya 3 orang.
Tapi karena dia ada ponakannya 2, tambah lagi 1 cucunya, dia dengek 3 di belakang, tambah dia gendong juga di depan supaya bisa terpenuhi. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang jadi korban, mungkin karena dia sudah tidak bisa tahan, akhirnya mungkin jatuh 1 di belakang, ya jatuh juga di depan. Nah, kira-kira mungkin beginilah gambarannya. Ini tadi colokan hanya mampu menampung 3, tapi kita biasa paksa. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, biasa koslet. Karena koslet, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, mungkin itu penyebabnya. Gara-gara koslet dari tadi, nah, sudah. Terjadilah percikan dan akhirnya terjadi kebakaran. Kipas angin. Ini kadang kan biasa kita mengatakan, kalau kita beli sesuatu, jarang itu kita bertanya, ada nggak itu aturan pakainya atau petunjuk pemakainya. Rata-rata biasa kita kalau bertanya, kalau beli sesuatu, ada kartu garansinya tidak? Itu yang biasa kita tanya. Tapi kita tidak pernah bertanya bagaimana itu petunjuknya. Dan kadang biasa diberikan buku petunjuk, kita lagi-lagi tidak gunakan buku petunjuk itu. Alasannya apa? Gampang sekali itu postas. Kalau kipas angin kan paling gampang. On off saja. 1 itu pelan, 2 itu sedang, 3 itu kencang sekali nih. Nah, orang berpikir kan dibilang, saya sudah biasa. Padahal kalau kita lihat di situ buku petunjuk pemakaiannya, ada 1 poin yang menjadi perhatian. Apabila kipas selesai dipakai, maka cabut dari aliran listriknya. Ini yang biasa kadang kita tidak lakukan, on off saja. Padahal masih ada aliran listrik yang masuk ke trafo. Kalau itu aliran listrik dari tadi masuk ke trafo dan akhirnya panas, itulah yang kadang biasa menimbulkan bencana. Berarti wajar kalau Allah sampaikan bencana musibah itu datang gara-gara ulah manusia itu sendiri. Nah, sidang jamaah subuh yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin sampaikan bahwa bencana musibah itu datang kepada kita karena Allah ingin menguji hambanya. Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah 155 menjadi jawabannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi memang Allah sampaikan juga ini bahwa salah satu sebab Allah datangkan bencana musibah ini untuk menguji hambanya. Nah, kira-kira apa yang ingin Allah sampaikan dari sini? Yang pertama, ada kata wabasyiris sabirin, supaya Allah ingin mengetahui ketika diuji, mampukah ia sabar atau tidak. Selama ini kan kadang biasa kalau kita tidak diuji dengan musibah, ya happy-happy aja. Tapi begitu pada saat kita dikasih musibah, kadang disinilah ternyata sifat sabar kita diuji. Apa mampu kita bisa bersabar ketika kita dikasih musibah atau tidak. Yang kedua, Allah bermaksud ingin mengangkat derajat orang-orang tersebut. Ibaratnya mungkin bahasa sederhananya, kalau seorang guru ingin mengetahui anak muridnya itu bisa naik kelas atau tidak, kan diuji. Nah, ujiannya ya kalau mungkin anak siswa itu berupa soal. Nah, cuma sekarang ini sulit sekali saya lihat anak-anak. Jangankan dibilang diuji dengan soal, pembelajarannya saja ini seolah-olah na'udzubillah min zalik. Ya, tapi tidak bisa kita dari tadi nafikan bahwa ada anak-anak yang gara-gara pembelajaran daring sampai hari ini, ya sifatnya sudah mulai lain-lain. Jadi wajar itu saya biasa bilang, ya dan dampaknya pembelajaran daring, anak-anak sudah mulai lain-lain. Guru-guru sudah mulai miring. Ya, kenapa miring juga? Karena tidak tahu metode apa kira-kira yang dikasihkan ini supaya anak-anak bisa bertahan belajar. Akhirnya ketika kita tahu, oh ini anak kelas 1 sudah bisa membaca, ini sudah bisa menulis, bisa lihat, oh ini bisa naik kelas. Begitu juga ternyata Allah ingin sampaikan bahwa saya sampaikan kasih musibah ini salah satu wujud supaya uji bisakah naik derajat tak atau tidak. Yang ketiga yaitu
bagaimana ketika dia diuji, dia mampu merendahkan dirinya. Nah, ini surah Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhasnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarraun. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan dirinya. Nah, jadi ini bisa jadi juga dengan asbab musibah yang Allah sampaikan, diuji supaya dia semakin tunduk kepada Allah atas musibah yang diberikan. Nah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insya Allah seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, musibah ini Allah sampaikan sama kita seolah-olah juga ingin sampaikan bahwa ini sebagai bentuk peringatan. Nah, ternyata ada di sini stressing di sini sedikit bahwa peringatan bagi orang-orang beriman yang sudah mulai keluar dari patron, sudah keluar dari rel. Jadi ibaratnya mungkin kereta api. Ini sudah ada rel yang sudah ditunjukkan. Tapi kapan dia keluar dari rel? Nah, langsung dikasih ingat sama masinisnya. Masinis, tabe, kita sudah salah ini salah arah. Keluar ki. Ini relnya yang ke arah kanan, ini yang menuju ke tempat yang selamat. Yang kiri ini belum selesai. Nah, hati-hati ki. Nah, akhirnya dikasih peringatan supaya apa? Dia kembali masuk ke rel. Supaya apa? Satu, jangan ada kesalahan serupa yang mereka lakukan kembali. Nah, ini cukuplah kita sudah belajar dari pertama waktu terjadi tsunami di Aceh. Ini kan terulang pernah terjadi di Palu. Di Aceh kalau kita lihat kota seram di Mekah, boleh dikata 90% syariat Islam diterapkan di sana. Kadang biasa kita berpikir, kenapa tidak sekali Allah kasih itu di Israel, yang setiap hari kita lihat di berita menghabisi saudara-saudara kita Muslim Palestina di sana. Atau kenapa tidak disampaikan sama orang-orang yang jauh sama Allah? Tapi kenapa justru yang kita kenal bahwa ini adalah kota yang betul-betul boleh dikata syariat Islam diterapkan di sana. Tapi ternyata setelah kita lihat dan telusuri, bahkan ada beberapa teman yang datang ke sana melihat langsung kejadian-kejadian di sana, istilahnya ACT, aksi cepat tanggap. Ya. Ketika beliau sampai ke sana, baru ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan itu kadang tidak diekspos oleh media. Beberapa tempat itu di pegunungan-pegunungan tinggi Aceh, ternyata disitulah ditanam ganja. Nah, karena tidak didapat sama pihak berwajib, karena jauh sekali di atas gunung. Belum lagi didapat prostitusi terselubung. Ada istilahnya itu warung remang-remang. Nah, itu juga ternyata tidak bisa dideteksi. Belum lagi yang namanya perjudian online. Ini kan susah dideteksi. Orang hanya menggunakan HP di rumahnya, sudah. Kita tidak tahu. Nah, bahkan kalau sekarang ini ada istilahnya prostitusi artis itu. Melalui itu saja. Akhirnya bisa juga terungkap. Nah, inilah mungkin yang sehingga seolah-olah Allah ingin juga sampaikan, saya kasih peringatan ini kalau begini. Datanglah malaikat Jibril. Dia sampaikan, Jibril, coba kau turun di situ, kasih ingat mereka. Nah, ternyata dikasih peringatan masih seperti itu. Nah, akhirnya melaporlah Jibril, malaikat Jibril, ya Allah, sudah dikasih ingat ternyata masih seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya Allah? Nah, kata Allah, kalau begitu sudah dikasih peringatan, kasih yang keempat. Apa itu yang keempat? Memang Allah ingin mengazab sekaligus menghilangkan manusianya. Kalau ini yang keempat yang terjadi, na'udzubillah min zalik. Nah, itulah yang terjadi. Dapat laporan, ya Allah, sudah banyak penyimpangan, jauh mereka darimu, sudah kotor ini tempat. Maka Allah katakan, kalau begitu karena kotor, bersihkan mereka. Nah, sudah dibersihkan. Nah, terjadilah itu tadi tsunami. Bayangkan kalau kita dengarkan itu hari,
ketinggian ombak itu sampai 30 meter ke atas. Bahkan ada satu yang menjadi saksi, kapal yang ada di lautan itu naik tersangkut di atas gunung. Jadi bagaimana dahsyatnya itu yang terjadi pada saat itu. Dan terulang kembali di Palu. Nah, itu menurut informasi orang-orang di sana. Bahkan salah satu masjid yang di pinggir pantai itu, yang muazzinnya ketika dia lihat itu, dia mengatakan, Allah yang akan menyelamatkan saya. Ketika pada saat dia lihat itu, kerasnya itu ombak naik ke daratan, lalu dia naik ke atas menaranya itu masjid. Dan alhamdulillah dia selamat. Nah, itu juga atas izin Allah. Ternyata dia menyampaikan bahwa beberapa orang-orang yang dapat informasi bahwa akan diadakan itu festival Palu Nomoni, menurunkan kepala kambing, kerbau di pinggir pantai. Nah, orang-orang di sana justru dipanggil untuk menghadap kepada Allah, dia cuek. Dia justru pergi ke pinggir pantai melihat perayaan itu. Nah, akhirnya kalau mungkin di dalam bentuk peringatan dikasih ingat, saya sudah panggil engkau untuk datang menghadap kepadaku, saking rindunya aku kepadamu wahai hambaku, tapi justru kenapa kamu cuek melakukan kesyirikan, kasih turun itu, kasih turun ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi itu juga yang terjadi pada saat itu. Sampai pada saat itu saya mengatakan bahwa ini luar biasanya nih Palu, di Palu-Palu Mantongi ya, karena 3 yang kena Ki. Pertama gempa, tsunami, likupaksi. Nah, ini ternyata likupaksi ada yang mengatakan itu hari teman persis yang terjadi pada zamannya Nabi Lut. Nabi Lut itu yang orang yang melakukan sodomi. Subhanallah, dibalik itu, seolah-olah dibalik seperti itu. Karena bayangkan itu dicerita orang-orang di sana, ada tiangnya itu Telkomsel yang kurang lebih tingginya itu 30 sampai 40 meter, itu turun langsung ke bawah perut bumi, hilang tanpa jejak. Jadi dahsyatnya itu luar biasa. Bahkan saya juga pernah juga berasumsi bilang, kira-kira mungkin beginilah juga yang terjadi pada zamannya Nabi Musa ketika Allah lenyapkan seluruh harta yang dimiliki oleh Qarun sampai ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Subhanallah. Nah, ini kalau Allah betul-betul ingin menjadikan ini sebagai cara melalui musibah, ingin Allah menghilangkan dan mengazab manusianya. Nah, ternyata yang keempat ini Allah ingin menghilangkan manusianya atau mengazabnya ini karena 2 ternyata. Yang pertama karena kesyirikan, kekafirannya. Nah, inilah yang terjadi saya bilang tadi. Pada saat orang dipanggil untuk menyembah Allah justru melakukan kesyirikan. Nah, yang kedua karena kufurnya, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan ini bisa kita ambil contoh 2. Pertama, kekafiran atau kesyirikan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Ini kan sudah datang Nabi Musa dengan baik untuk diajak menyembah kepada Allah, tapi justru pembantahan, kesombongan yang muncul. Lalu dia menyampaikan kepada pasukannya, ini Musa ini orang baru kemarin, baru gede, dia sudah mau melawan saya. Akhirnya keluar perintah, tangkap itu Musa beserta pengikut-pengikutnya. Nah, singkat ceritanya kalau dalam sejarah itu akhirnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke tepian Laut Merah. Begitu pada saat di tepian Laut Merah, Nabi Musa beserta pengikutnya pasrah. Akhirnya dapatlah pertolongan dari Allah. Lalu dia mengatakan, idrib biasa kal bahar ya Musa, itu tongkatmu kau hentakkan. Akhirnya terbelahlah lautan menjadi sebuah jalanan, sehingga Nabi Musa beserta pengikut-pengikutnya melewati jalanan itu sampai selamat ke sebelah. Tapi begitu Fir'aun beserta bala tentaranya mengikuti jalanan tersebut, karena memang Allah ingin bermaksud menghilangkan atau mengazab manusianya, akhirnya pas berada di tengah-tengah, lautan kembali menyatu, sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Karena apa? Kafir dan syiriknya kepada Allah. Nah, yang kedua tadi saya katakan bahwa gara-gara kufur, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan ini pun juga bisa menjadi pembelajaran contoh pada saat Nabi Musa menyampaikan kepada sahabatnya, yaitu Qarun. Nah, ini Qarun kan dalam sejarah ternyata dia itu dulu miskin.
Setiap kali selesai salat Ustaz, dia selalu tinggalkan itu. Sampai dia bilang, kenapa ini korun tidak pernah saya lihat itu zikir doa. Begitu Assalamualaikum sudah lompat keluar. Nah, akhirnya dia bilang, saya harus tegur ini, kenapa bisa begini. Begitu selesai, dia mau lompat dipanggil. Korun sini dulu. Nah, ada apa wahai Nabi Musa? Saya lihat ini, akhir-akhir ini ada yang ganjil saya lihat. Biasanya setiap selesai salat kau zikir, selesai itu kau doa baru pulang. Ini tidak. Assalamualaikum kau sudah langsung lompat. Ada apa gerangan? Nah, kata korun, saya ini miskin wahai Nabi Musa. Ini sarung yang saya gunakan, satu kasihan. Sementara istriku juga di rumah mau pakai. Makanya saya cepat bergegas ke rumah. Nah, ini saking miskinnya saya, satu sarung saya duai. Maka kalau begitu wahai Nabi Musa, saya mohon kepada kamu, doakanlah saya, karena doamu selalu diijabah oleh Allah. Doakan saya jadi orang yang kaya, niscaya kalau saya jadi orang kaya, apa dia minta nanti ini agama, untuk pengembangan agama ini, saya siap keluarkan. Nah, ternyata betul. Itu Nabi Musa ketika berdoa, betul-betul diijabah. Nah, tapi ini ungkapannya korun, waktunya dulu miskin. Apa yang diminta agama, kalau saya jadi orang kaya, saya akan keluarkan. Ternyata diijabah. Jadi kaya betul lah ini dari tadi korun. Nah, yang ada gambaran itu yang pernah saya baca dalam riwayat, bahwa untuk menggambarkan ini kekayaannya korun, dia punya gudang harta. Begitu dibuka, berhamburan keluar itu emas, permata, berlian dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Cuma karena kufur. Ketika Nabi Musa menyampaikan, keluarkanlah zakat bagi orang-orang yang mampu. Nah, semua orang kaya pada saat itu dia keluarkan. Teringatlah Nabi Musa, ada dulu sahabat saya miskin, sekarang sudah kaya. Berarti dia juga harus keluarkan zakatnya. Datanglah dia sampaikan, Qarun masih ingat dulu waktu mu miskin, apa kau bilang? Kalau kau sudah kaya, apa dia minta agama ini pasti akan dikeluarkan. Nah, ini ada sudah perintah dari Allah, keluarkan zakat harta. Tapi dengan kufurnya, sombongnya seorang Qarun, dia mengatakan, Musa, jangan pakai jual-jual bela nama Tuhan. Kalau kita yang mau itu hartaku, saya kasih. Yang penting jangan jual namanya Tuhan. Bilang ada zakat, padahal kau yang mau ambil. Nah, ini tersinggungnya orang ini kalau begini. Nah, akhirnya berdoalah Nabi Musa kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau dengan hartanya ini sahabatku Qarun mendekatkan dirinya kepadamu, maka tambah. Tapi kalau dengan hartanya ya Allah justru menjauhkan dirinya denganmu, maka ambil kembali. Nah, ternyata diijabah doanya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi juga di Palu. Leku paksi betul. Seluruh harta-harta yang dimiliki oleh Qarun, Allah tenggelamkan di dalam perut bumi, hilang tanpa jejak. Jangankan hartanya, Qarunnya pun juga Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Nah, itu sekarang kalau ada harta penemuan terpendam ditemukan, disebut dengan harta Qarun. Nah, ini ternyata untuk memberikan gambaran bahwa dulu ada orang yang dikasih oleh Allah nikmat yang banyak, tapi karena kufur Allah azab dan hilangkan manusianya dengan ditenggelamkan dalam perut bumi. Ternyata kisah ini punya sebenarnya pesan moral. Itu Qarun miskin kan? Akhirnya minta didoakan. Karena miskinnya kasihan, dia tinggalkan dari tadi sebelum zikir dan doa. Jadi mungkin barangkali pesan moralnya ini, kalau ada mungkin zaman sekarang yang belum zikir doa langsung pulang, berarti Qarun zaman now. Ya, kira-kira mungkin begitu gambarannya. Tapi dari 4 ini kita bisa ambil hikmah bahwa ternyata dengan musibah yang akhir-akhir ini datang mendera kita silih berganti, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan diri kita semakin bertambah keimanan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Dan yang kedua, pesan moral yang kira-kira Allah ingin sampaikan dalam musibah ini, mungkin Allah ingin sampaikan untuk kembalinya seorang hamba kepada Tuhan atau kematian itu bukan hanya disebabkan hanya gara-gara satu yang selama ini kadang biasa kita sering menjauhinya, yaitu corona. Tetapi ketika Allah ingin mencabut nyawanya seseorang, banyak jalan yang Allah bisa jadikan sebagai asbab
sehingga orang tersebut meninggal dan kembali ke sisinya. Salah satu di antaranya adalah musibah-musibah yang silih berganti datang kepada kita supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada subuh hari ini. Semoga bisa menjadi renungan buat kita agar musibah-musibah yang selama ini datang kepada kita silih berganti bisa menjadikan keimanan kita semakin kuat dan semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kebenaran dari Allah, salah hilaf dari penceramah pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.